SP MAGR, dosen tetap Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. Di sini saya mengampu mata kuliah ekologi tanaman dengan jumlah 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ekologi tanaman ini adalah memberikan pengertian tentang hubungan antara tanaman dan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Dengan pengertian dari ekologi tanaman ini, selanjutnya mengetahui lingkungan tanaman, yaitu faktor biotik dan abiotik, lingkungan fisik tanaman, yaitu tanah, atmosfer, radiasi, hujan, air, dan suhu, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, monitoring fonologi dan metode jumlah panas, dan sistem pertanian berkelanjutan. Adapun tujuan capaian pembelajaran program studi Prodi Agroteknologi ini, yang pertama, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. Keempat, mampu memformulasikan permasalahan berdasarkan konsep. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu. Yang terakhir adalah mampu menguasai pengetahuan tentang permasalahan pertanian. Selanjutnya, tujuan dari capaian pembelajaran mata kuliah ekologi tanaman ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis hakikat ekologi dan kronologis perkembangan agroekosistem. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor lingkungan, faktor biotik dan abiotik. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peranan tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara cahaya matahari dan tanaman. Adapun penilaian yang diberikan pada mata kuliah ekologi tanaman ini, yaitu kehadiran 15%, tugas 25%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Itulah RPS yang saya ampu dengan mata kuliah ekologi tanaman. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya buat yaitu metode ceramah, yang mana saya memberikan materi kepada mahasiswa seperti membuat PPT, dan untuk presentasi dari rujukan yang saya buat bisa dari buku jurnal atau buku. Kemudian metode yang selanjutnya saya gunakan adalah metode diskusi. Dengan metode ini saya membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus yang saya sediakan. Platform yang saya gunakan yaitu dengan Google Class dan Zoom. Adapun penilaian yang saya berikan untuk presentasi atau kehadiran 15%, untuk tugas 25%, ujian tengah semester atau UTS 30%, untuk ujian akhir semester 30%. Demikian RPS yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mari saksikan pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Untuk kita semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih. Pada kesempatan ini Bapak membawa mata kuliah ekologi tanaman ini. Tentu ini pertemuan ketiga ya. Pada kesempatan ini, adapun untuk kuliah kita ini yaitu tentang faktor biotik dan abiotik. Sebelumnya kawan-kawan sudah pernah juga belajar yang namanya faktor biotik atau biotik kimia. Apalagi di masa SMA kita bisa juga mendengar atau memahami atau dengan
kawan-kawan sejawat atau kawan-kawan lingkungan belajar. Nah, jadi faktor-faktor komponen biologis dan databik ini sangat mempengaruhi dalam proses budidaya tanaman ataupun ilmu tanaman, peneliti dan di ekologi tanaman. Oke, bisa kita lihat dalam slide ini, tentu ada beberapa tumbuhan dan juga ada air, ada sinar matahari dari burung, anak, ada hewan dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu komponen biologis. Ya, dari gambar tersebut ini adalah siklus ekologi tanaman, mana pada setiap hari kita tidak tertinggal yang namanya siklus ekologi tanaman ini. Ada faktor biotik dan abiotik. Selanjutnya dari penelitian atau pendapat dari Philips Fiori ini tahun 2009, dia memberikan pendapat bahwa lingkungan hidup itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, ya, ini kita pahami, dan juga ada faktor abiotik. Komponen biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup, ya, terdiri dari makhluk hidup, kemudian ada seperti hewan, selanjutnya ada tumbuhan dan manusia. Ini disebut dengan faktor biotik. Jadi kita juga termasuk dari komponen biotik. Ya, dapat dipahami bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang hewan atau tumbuhan manusia itu disebut dengan biotik. Selanjutnya ada juga komponen abiotik, yaitu terdiri dari benda-benda mati. Nah, ini kita pahami apa saja benda-benda yang mati yang sangat-sangat mempengaruhi terhadap proses budidaya tanaman atau sistem ekologi tanaman. Apa saja yang terdiri dari benda-benda mati ini? Yaitu ada seperti air, ya, yang mana air ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Betul nggak? Sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Apalagi faktor abiotik yaitu seperti tanah. Nah, tanah ini juga sangat diperlukan terhadap ilmu budidaya atau ilmu pertanian. Nah, yang mana tanah ini tidak dijadikan sebagai media tumbuh tanaman. Sangat di apa namanya dibutuhkan oleh budidaya tanaman. Inilah faktor ini. Dari apa? Udara. Udara ini juga sangat diperlukan kepada manusia atau ekologi tanaman dan tumbuhan. Kemudian apa lagi? Cahaya. Cahaya ini juga sangat mempengaruhi terhadap proses dari ekologi tanaman. Ada juga matahari dan sebagainya. Inilah pengertian dari ilmu dari Philips Fiori ini. Philips Fiori ini tahun 2009 menyebutkan apa saja komponen biologis sama. Jadi kawan-kawan, dari awal ini kita memberikan atau mendapatkan pengertian dan komponen biologis sama ini. Selanjutnya dalam ekosistem proses ekologi atau biotik ini tentu ada yang namanya ekosistem lingkungan, ya, dari faktor-faktor biotik ini. Salah satunya adalah yang kita sebut di awal komponen biotik. Beberapa ada tanah, ada suhu, ada kelembaban dan lain-lain. Kemudian biotik ada dekomposer, kemudian ada konsumen, ada produsen. Yang mana seperti tanaman, ada hewan, ada manusia, itu ada satu komponen ekosistemnya. Proses siklus kehidupan, kan, kemudian menghasilkan ada rantai makanan, apa saja makanan hewan, itu ada tumbuhan, kan, kemudian ada juga menghasilkan dari makanan, kemudian interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ini sangat mempengaruhi faktor biotik sama biotik. Jadi kawan-kawan harus paham bagaimana yang kita pertanian ini, faktor-faktor ini harus kita ketahui. Dari salah satu untuk keberhasilan daripada ilmu budidaya tanaman harus kita mengetahui faktor-faktor antara komponen biotik sama biotik ini. Bagaimana kita harus memberikan perlakuan biar tanah kita subur, bagaimana edukasi suhunya, kelembaban, apa yang dilakukan.
Kemudian ada iklim, bagaimana kita mengolah iklim? Apakah kita membuat greenhouse, rumah masak, sinar matahari juga, apa yang kita buat, pulsa plastik kah untuk menjaga dari matahari. Ketika masa pembibitan contohnya kan, kemudian ada udara, kalau udaranya suhunya, udaranya atau udaranya sangat tinggi, ya. Kemudian mineralnya, unsur hara mineral dalam tanah bagaimana, keasaman tanah juga, bagaimana keasaman tanah ini juga identifikasi atau kita menjaga biar tanah itu biar netral. Kemudian kadar garam, kemudian topografi kalau daerahnya ketinggian bagaimana untuk membuatnya supaya bisa menumbuhkan suatu tanaman. Topografi ada daerah dataran gunungan, ada daerah dataran, ada di daerah gurun. Bagaimana ini faktor biologi? Ya, faktor biologi. Maka itu ada unsur komposer, ada organisme yang mengurai. Sebenarnya ada juga pengertian dari geotik, ya. Ini menurut Soekarno, ya. Ini pada geotik ini, pada bahasa Inggris itu geotik itu adalah salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan yang mengikuti semua faktor hidup yaitu kelompok produsen. Ini menurut Soekarno, ya. Jadi berdasarkan komponen hidup ini, peran dan fungsinya adalah makhluk hidup yang dibedakan menjadi 3 macam. Jadi biotip ini dibedakan menjadi 3 macam. Biotip, ya. Salah satunya autotrof, yang artinya organisme yang mampu mensintesis makanannya, atau membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof atau konsumen, ya, organisme yang dimanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan organisme lain sebagai makanannya. Selanjutnya pengurai atau disebut dengan dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang mati. Nah, ini yang disebut dengan dekomposer. Dia bisa tumbuh, dia bisa hidup dari ketika makhluk hidup itu mati dan dia akan tumbuh. Contohnya apa? Contohnya bakteri, ya kan? Difungsikan bentuk bakteri. Nah, bakteri yang bisa mengurai dari makanan. Bahan organisme yang mati, ya. Kemudian ada pada gambar ini kita lihat bersama yang mana pada gambar ini ada siklus makanan terjadi proses-proses saling memakan. Contohnya pada tanaman atau tumbuhan dan tanaman itu bisa dimakan oleh hewan. Contohnya adalah tikus, ya. Kemudian ada belalang, kemudian ada juga bakteri juga ada bisa makan dari tanaman dan juga pohon ini kan yang bisa dimakan oleh beberapa organisme, ular, serangga, banyak yang bisa memanfaatkan dari tanaman. Seperti kita juga manusia dan juga sumber kehidupan dari hewan, tumbuhan, ya. Kemudian dalam proses dari tumbuhan itu dimakan oleh beberapa hewan atau hama. Bisa juga hal itu bisa dimakan oleh ular, contohnya. Bisa juga dimakan kodok, dimakan ular, kodok. Bisa juga dimakan oleh unggas, ayam. Itu siklus makanan. Kemudian ular bisa dimakan oleh elang, kodok juga bisa dimakan elang atau burung. Ayam juga bisa dimakan manusia, dimakan elang, makan biawak. Apalagi yang bisa makan. Itu adalah siklus makanan. Ini sangat dibutuhkan dalam siklus tanaman ini.
Itu bagaimana ini tidak bisa mengoptimalkan dia, bagaimana ya, tentu kita harus belajar ekologi, bagaimana kita mempertahankan ekologi lingkungan dari tanaman, apalagi lingkungan di sekitar wilayah tanaman. Itu yang harus kita jaga lingkungan ya, supaya siklus makanan ini atau siklus hidup ini berjalan. Tentunya kalau musim kemarau seperti ini kan, air tentunya, suhunya lembab, baru musim dingin, ini kan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan tentunya. Siklus makanan juga mempengaruhi, siklus kehidupan juga mempengaruhi, ya. Itulah tentunya kita mempelajari dari para ekonomi tanaman. Sedangkan untuk pembahasan abiotik, menurut Swiss teori ini itu ke-9 faktor abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, dan cahaya. Jadi faktor ini adalah faktor abiotik. Biarpun dia tidak bernyawa, tapi mempunyai peran, manfaat dalam ekologi tanaman. Faktor abiotik ini. Komponen abiotik dapat berupa organik, ya, berupa organik. Contohnya organik itu ada hewan, tumbuhan, organik yang terorganisir akan hilang oleh proses iklim, suhu, cuaca, terorganisir akan terurai ya. Kita juga seperti manusia ini kan terurai ya. Ketika kita sudah hayat, sudah meninggal, kita akan kembali kepada asal. Di mana asal kita manusia? Ke tanah. Pada tanah kita terurai sekarang menjadi tanah juga. Berapa puluh tahun yang akan datang kan? Seperti tanah atau kalau tidak mungkin kita dulu, mereka juga hidup seperti kita. Itu rasakan yang namanya kehidupan. Apalagi hewan-hewan yang lain itu kan, hewan-hewan yang lain itu juga bisa jadi bahan fosil sebagai bahan organik, apalagi tumbuhan. Komponen abiotik dapat berupa organik, senyaman organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Hewan itu mati, saya memakannya. Bakteri, ya, banyak yang itu akan memproses organisme. Kemudian faktor abiotik adalah faktor pendorong untuk biotik sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Faktor abiotik ini adalah melakukan aktivitas dari suatu prospek ataupun terjadinya ini sangat berbeda antara faktor abiotik sama biotik ini. Contohnya pada komponen abiotik antara lain adalah apa yang kita bisa lihat dari gambar ini, yang mengambil segambar tanah, ya. Jadi tanah ini sangat banyak manfaatnya, ya. Terutama kita di pertanian ini bisa kita manfaatkan dari untuk budidaya tanaman, lalu ilmu pembangunan bagaimana membuat tanah itu untuk menjadi timbunan di jalan tol, badan jalan, untuk membuat bangunan, apartemen, tergantung klasifikasi dari keilmuannya. Jadi kalau kita pakai ini, tentu kita memanfaatkannya sebagai minyak tanam. Kalau kita menanam tanaman roti, tanaman perkebunan, tanaman apa yang bisa kita budidayakan. Kalau kita memang mau, kita bisa menggunakan tali. Biarpun tali faktor abiotik itu tidak mendukung, seperti air, suhu, tanah, tidak sesuai dengan syarat tumbuhnya. Tapi kalau kita bisa modifikasi, meningkatkan dari kesuburannya, insya Allah akan menghasilkan
tidak tanah yang subur. Ini fungsi tanah. Ada kandungan dalam tanah itu, kemudian fungsi tanah itu kita harus tahu ya berapa perlunya untuk kita mengetahui surat kehidupan tanah. Kemudian untuk suhu atau temperatur ini juga sangat dibutuhkan dalam mengetahui dari komponen apa ini komponen apa? Komponen biotik. Komponen apa ini? Kita tahu bahwa suhu ini merupakan salah satu komponen penting bagi organisme untuk bertahan hidup di bumi. Jangan mempengaruhi komponen yang sangat penting bagi organisme bertahan hidup. Jadi contohnya tanaman itu tidak sesuai dengan suhu yang tidak tumbuh. Dia tidak tumbuh. Contohnya kita saja kalau kita berbeda suhu contohnya kan di kedinginan pasti tubuh kita tidak tahan kan. Apalagi tanaman itu juga kalau suhunya memang tidak bagus, contohnya di sini lah suhunya sangat tinggi, kelembabannya tinggi, tentu kalau kita menanam hortikultura tanaman sayuran kan kewalahan kita di daerah marginal, lahan kering contohnya pasti kewalahan kita mengolahnya. Apalagi kalau tidak bagus, contohnya di sini lah suhunya sangat tinggi, kelembabannya tinggi, tentu kalau kita menanam hortikultura tanaman sayuran kan kewalahan kita di daerah marginal, lahan kering contohnya pasti kewalahan kita mengolahnya. Apalagi kalau yang sedikit itu sangat kewalahan. Jadi suhu ini juga sangat perlu dalam ilmu pertanian. Jadi setiap organisme membutuhkan rentang tertentu suhu untuk bertahan hidup. Jadi kita harus menjaga suhunya bagaimana untuk bertahan hidup supaya berkembang. Dalam pendapat Campbell 2000 jika suhu tinggi maka kelembaban akan semakin rendah. Ya, pendapatnya di Campbell ini jika suhu tinggi katanya maka kelembaban akan semakin rendah. Dengan udara semakin tinggi, seperti angin berkencang ya. Kemudian ketika udara semakin tinggi, angin akan semakin kencang, serta ketersediaan akan semakin sedikit. Nah, ini ketersediaan air semakin sedikit, menyebabkan tingkat kehidupan dan keberagaman ekosistem semakin rendah. Nah, ini pas ada musim kemarau yang kita rasakan tadi. Gitu kan? Anginnya suhunya sangat tinggi sampai 33, 35, 34. Musim kemarau itu kan baru anginnya kuat ya. Hati-hati kita memang kalau musim kemarau ini kan. Kemudian harus ketersediaan air semakin berkurang. Nah, ini rasakan. Mungkin di daerah-daerah ini sudah mungkin ada yang umurnya sudah kering kan, sungainya sudah mulai mengecil. Jadi ekosistem semakin rendah. Ya, apalagi kita banyak juga yang mulai sakit batuk, flu. Ada tidak didukung oleh suhu tadi, tidak adanya turunnya hujan itu mempengaruhi kehidupan organisme, hidup hewan, tumbuhan, tanaman. Ini sangat penting suhu dan temperatur ini. Kalau kita pun ngomong penelitian atau penelitian tanaman itu harus kita pendidikan kita kedepankan lah, kita harus tahu lah ini ya temperatur atau suhu ini. Contohnya pada kelembaban ya, kelembaban ini kan
contohnya pagi-pagi sangat ini pengembangannya sangat tinggi, mengambil juga terhadap siklus kehidupan atau proses budidaya tanaman ini ya. Jalani hampir beberapa bulan ya, sangat berdampak terhadap siklus kehidupan. Mulai banyak penyakit kan, ya, mulai tanah itu mulai kering, bahkan sudah ada tanah yang retak, ya, karena faktor-faktor bumi menyebabkan ini. Ya, ini juga kita harus paham terhadap ini dan kepada kita ini, ya, bagaimana di daerah kita ini kan sangat sedikit curah hujannya dibandingkan di daerah-daerah yang lain. Tentu ini juga kita harus ketahui situasi dan kondisinya, karena ini mempengaruhi. Kenapa berbeda warnanya di sini? Ini mungkin musim kemarin mengering, kamu ya, sedangkan yang belakangan ini lebih hijau ya, berarti ekosistemnya atau ekologi atau proses hujannya itu bagus. Dibandingkan yang sebenarnya yang kering, yang kemarin ini yang jam 6:30 sudah cerah, sudah terbit matahari. Kadang nggak tahan kita keluar musim kemarin sangat panas sekali kan. Jadi kelembapan, iklim, air, ya, cahaya memang harus bagaimana cahaya yang harus memang dibutuhkan. Ya. Kalau sekarang memang sudah berapa jam per hari cahaya yang didapatkan oleh bumi, ya kan? Berapa jam itu sudah lebih lah. Kalau sekarang tumbuh dalam tanaman kelapa sawit itu berapa jam? 8 sampai berapa tanaman keluar dari kelapa sawit. Itu kita tahu dari bagaimana saat tumbuh dari tanaman-tanaman tersebut. Kemudian air, air ini juga ya, air ini sangat-sangat kita butuhkan terhadap kehidupan di dunia ini. Air merupakan sumber dari kehidupan. Jadi kalau airnya banyak, melimpah ruah, tentu kalau di pertanian itulah yang memang sangat dibutuhkan, ya kan? Kebutuhan air ini, kebutuhan air sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Jadi kalau kurang air, tentu kita akan kesusahan dalam proses kehidupan dan proses bertani, ya. Jadi untuk di sini kira-kira ada kawan-kawan yang mau bertanya atau apa namanya bertanya atau yang perlu kita diskusikan lagi, silakan. Terima kasih kepada kawan-kawan dari kami yang sangat antusias untuk pilihan hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah.